Metode selanjutnya adalah metode lower cost or market. Artinya metode ini sering disebut dengan nama metode LCM ya, yaitu mengambil nilai mana yang lebih rendah dari cost ataupun nilai market ya. Ini memenuhi konsep konservatif di dalam accounting bahwa kita akan mengambil nilai mana yang lebih kecil antara nilai yang kita beli dari vendor atau nilai saat ini atau disebut dengan nilai pasar ya, dinilai kembali di nilai pasar. Nah, metode ini cocok untuk persediaan barang dagang yang mana nilainya selalu fluktuatif. Nah, kita dapat menggunakan metode ini karena nilai daripada barang tersebut fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, sehingga akan berbeda dengan nilai saat kita membelinya saat itu ya, membeli dari vendor. Dan yang kedua adalah mungkin produk untuk yang turnovernya harus tinggi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, atau yang paling parah ada out of trend. Nah, sehingga kalau udah ketinggalan zaman, musim, tentu nilainya akan turun, harga pasarnya akan berbeda. Nah, metode ini cocok digunakan karena harga pokok saat kita mengambil dari vendor berbeda dengan harga pasar saat ini. Nah, diasumsikan kita memiliki dua produk ya, produk AC dan produk televisi. Nah, produk AC ada 1 PK dan 2 PK, TV-nya ada 3 model, 24 inch, 32 dan 42 inch. Dan kemudian ini adalah unitnya, unit tersisa di akhir periode, ada 10, 5, 20, 10, dan 8. Nah, ada cost, itu merupakan harga yang kita ngambil dari vendor, dan market adalah harga saat ini atau harga pasar saat ini. Nah, untuk melengkapinya kita akan mulai dengan menghitung dulu total masing-masing. Ada total cost dan total market. Nah, kita butuh kalkulator, kita hitung dulu ya. Di sini secara cost berarti kita mengalihkan ini dengan ini. Ya, kita kalikan berarti di sini ada 34 juta. Kemudian di sini 22 juta 500 ya. Maka kalau kita jumlahkan di sini ada 56.500. Oke. Next, kita kalikan 1.800 kali 26. Berarti 36 juta di sini. Next-nya adalah 25 juta. Dan ada 24 juta. Nah, kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 36 juta tambah 25 juta tambah 24 juta. Hasilnya 85 juta. Nah, bagaimana kalau keduanya ini kita tambahkan ya, ini dengan ini kita jumlahkan menjadi totalnya adalah 85 tambah 141.500. Nah, bagaimana di sisi yang satu lagi yaitu total market. Berarti kita mengalihkan yang market dengan unitnya ya. Jangan sampai salah dalam mengalihkan. Berarti di sini ada 32 juta. Kemudian 4.100.000 kita kalikan 5. Hasilnya 20.500.000. Totalnya adalah 52.500. Nah, bagaimana yang bawah 1.650 kita kalikan dengan 20 unit ya. 33 juta. 27 juta. Dan next berapa tuh? 3.300.000 kita kalikan 8 unit. 26.400.000. Maka kita bisa jumlahkan dulu nih. 26.400 tambah 27 juta ditambah 33 juta. Hasilnya 86.400. Kita bisa compare, kita bisa jumlahkan dulu ya. Berarti 86.400 ditambah 52.500 hasilnya 138.900. Oke. Nah, masuk kepada proses LCM individu, grup, dan total. Kita akan mulai yang pertama yaitu LCM secara individu. Secara individu berarti kita membandingkan setiap item demi item. Kita mengambil nilai yang lebih kecil ya. Kita lihat untuk AC 1 PK 34 sama 32. Kita ambil yang paling kecil 32 juta. Next untuk 2 PK kita ambil yang 20 juta 500. Next untuk yang TV 24 inch kita ambil yang 33 juta. Continue untuk yang 32 inch 25 juta. The last untuk 42 inch kita ambil yang 24 juta. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Hati-hati, kita jumlahkan ya. Berarti 32 juta ditambah dengan 2500 ditambah 33 juta ditambah 25 juta dan terakhir 24 juta. Hasilnya adalah 134.500. Nah, itu secara individu. Nah, bagaimana kalau secara grup? Secara grup berarti kita membandingkan grup AC. Berarti yang kita ambil 52.500 dan secara grup TV 85 juta ya, yang lebih kecil ya. Maka kalau kita jumlahkan berapa totalnya?
ditambah 52.500. Hasilnya 137.500. Dan yang terakhir kita membandingkan total dengan total 141 dan 138. Berarti 138.900. Total dengan total ya. Oke. Nah, secara individu kita sudah calculate, secara grup sudah calculate, dan secara total sudah calculate. Nah, ketika kita bicara LCM, berarti kita melihat adanya penurunan nilai atau tidak. Nah, yang perlu dibandingkan adalah kita melihat nilai cost sesungguhnya dengan ketiga nilai ini. Secara individu kita bilang A, secara grup kita bilang B, dan secara terakhir kita bilang C. Jadi ada 3 ya, A, B, dan C. Nah, tentunya kalau kita mengalami penurunan, kita harus membuat jurnal penurunan tersebut. Ya, kita hapus. Berarti secara ringkasnya di sini aja ya. Lanjutannya ada di sini. Berarti kita bisa membuat jurnal. Apabila secara individu, kita bisa langsung mengakui sebagai kerugian, ya. Sebagai kerugian, berarti kalau secara individu, jurnalnya kita bisa akui langsung sebagai kerugian. Yaitu kalau dilihat dari kerugian, kita lihat dulu ya, jurnalnya itu. Oke, kita bisa mengakui sebagai loss langsung ya. Berarti jurnalnya agak panjang nih. Berarti loss due to decline of inventory to market pada inventory. Berapa penurunannya? Kita lihat nilai penurunannya dari 141.500 dikurangi dengan 134.500. Selisihnya 7 juta. Maka kita tulis di sini. Ini untuk yang individu. Nah, bagaimana untuk yang grup dan total? Kalau grup berarti kita sama ya, loss due to decline of inventory to market. Gitu ya. Kreditnya adalah kita membuat jurnal itu sebagai ada allowance-nya. Maka kalimatnya adalah allowance to reduce inventory. Allowance to reduce inventory, gitu ya. Allowance to reduce inventory to market. Nah, kita lihat kalau untuk yang grup berapa nilainya? 141.500 dikurangi 137.500 adalah 4 juta. Nah, tapi kalau kita lihat secara total bagaimana? Berarti kita lihat loss due to decline of inventory to market. Kreditnya adalah allowance to reduce inventory to market. Kita lihat ya, 141.500 kita kurangi dengan 138.900. Turun berapa nih? Turun 2.600.000. Oke. Nah, ingat tadi saya sampaikan bahwa tidak ada perusahaan yang pakai tiga-tiganya. Jelas salah satu dia akan memilih individu, grup, atau total. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat ketika melakukan adjustment terjadinya penurunan nilai total cost dengan LCM. Nah, hati-hati di sini bahwa ada jurnal menggunakan allowance. Nah, asumsikan kita bahwa jurnal ini dibentuk pada 31. Kita ambil contoh ini ya. 31 Desember 2018. Nah, apabila persediaan ini di 31 Desember 2019, oke, perhatikan di sini, ternyata nilainya mengalami peningkatan. Enggak 138.900, mungkin jadi 140.500. Misalnya ya, berarti nilainya berdasarkan LCM menjadi 140.500. Hati-hati. Nah, berarti ada kenaikan nih. Kita sebut dengan nama recovery. Yang tadinya 138.900 bisa naik. Bisa aja ya, memungkinkan menjadi 140.500. Berarti jurnal ini harus kita kurangi karena allowance-nya terlalu tinggi. Karena di sini terlalu tingginya kenapa? Karena kita lihat selisihnya 140.500 ke 140.500 hanya selisih 1 juta. Nah, sedangkan kita membuat cadangan 2.600.000 gitu ya. Nah, berarti kita harus mendebitkan allowance to reduce
inventory to market, gitu kan? Kreditnya ada recovery of inventory loss. Ada recovery sebesar 1.600.000. Ya, 1.600.000 dari mana? Bahwa kita melihat bahwa allowance yang dihendaki hanya 1 juta. Kita melihat dari sini ke sini ya. Tetapi kita membuat cadangannya 2.600.000. Atau kita bisa melihat selisih dari 140.500 dengan 138.900 juta. Ini namanya jurnal recovery. Nah, sehingga apabila kita menggunakan allowance berarti sifatnya hanya cadangan. Berarti harus di-adjust setiap periode. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian ketika kita menyusun adjustment terhadap metode LCM. Nah, demikian pembahasan kita terkait dengan metode LCM. Bisa disimak kembali hal-hal mana yang kurang paham. Terima kasih.